Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang sudah benar-benar melupakanmu. Artinya bukan dia melupakan wajah kita, bukan dia melupakan di mana rumah kita, dan seterusnya. Kalau yang seperti itu dia akan selalu teringat tuh. Tetapi dia sudah melupakan rasa cinta, yang artinya tidak ada lagi kecemburuan, ya. Tidak ada lagi keinginan untuk kembali bersama lagi. Tidak ada lagi rasa penasaran di dalam hatinya kepada kita. Nah, jadi paling tidak ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa mantan ini setelah berpisah dengan kita, dia jarang menggunakan media sosial. Kalaupun dia memposting sesuatu mesti tentang pekerjaannya, ya. Jadi tidak tentang kehidupan pribadinya, tidak tentang pasangan barunya, enggak, ya. Jadi yang dia posting adalah tentang pekerjaannya. Nah, kenapa yang demikian ciri-ciri mantan yang sudah melupakan, ya? Kalau mantan itu masih terjebak dengan perasaan cinta kepada kita, maka dia akan banyak posting yang melo-melo juga. Dia akan posting curhatan-curhatan hatinya dan seterusnya. Ya, tetapi ini sama sekali sudah tidak pernah dia lakukan. Pokoknya kalau dia posting sesuatu mesti tentang pekerjaannya, dan dia tidak mau jika kehidupan pribadinya sampai orang lain tahu. Dan dia menggunakan media sosial juga sangat jarang, ya. Karena orang yang betul-betul bahagia di dunia nyata, ya, apalagi dia bukan seorang konten kreator, dia amat sangat sibuk, ya. Tapi sibuknya di dunia nyata, bukan di media sosial, ya. Jadi orang yang betul-betul bahagia itu dia sibuk dengan pasangannya, kan. Kebersamaan, ngobrol, makan bareng, masak bareng, dan seterusnya. Jadi sibuk kalau orang yang betul-betul bahagia. Dan dia tidak perlu mencitrakan bahwa dirinya benar-benar bahagia. Karena kebahagiaan itu ada di hati manusia, tidak di media sosial. Kalau di media sosial namanya pencitraan. Kemudian yang kedua, mantan setelah berpisah dengan kita sama sekali tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ataupun merespon setiap usaha kita untuk kembali kepada dia. Tidak ada tanda-tanda itu. Mau kita buat akun media sosial baru, dia tidak peduli atau dia blokir, ya. Mau kita titip pesan ataupun salam melalui teman ataupun sahabatnya, dia tidak peduli, dan seterusnya. Jadi sama sekali tidak ada tanda-tanda jika mantan merespon keinginan kita untuk kembali bersama dia. Dia terus menjauh, ya. Dan yang ketiga yang paling penting, mantan menikah dengan orang lain. Entah apakah itu pasangan baru yang dia ketemu setelah berpisah dengan kita, ataukah pasangan baru hasil perjodohan orang tuanya, atau dengan orang ketiga yang sudah dia prospek sejak masih bersama kita dulu. Tapi mantan menikah. Tidak cuman pengen serius, tapi dia menikah. Sekarang dia sudah punya suami ataupun sudah punya istri. Nah, jadi kalau yang demikian, kan, artinya bahwa sampai saat ini mantan sudah memilih
jodohnya, sudah memilih orang lain. Nah, maka ini juga adalah waktu bagi kita untuk menentukan, ya. Mosok masih mau nunggu mantan juga, sementara mantan sudah nikah dengan orang lain, ya. Pernikahan yang betul bahagia, pernikahan yang betul-betul bahagia dihadiri oleh seluruh keluarganya. Nah, kalau pas pernikahan dia posting tuh di media sosialnya. Ataupun kalau dia tidak posting di media sosialnya, orang tuanya yang posting di media sosial mereka, atau yang posting adalah pasangannya dan seterusnya. Tetapi mantan menikah, ya, bukan nikah siri, tapi menikah yang sesungguhnya. Nah, artinya pernikahan yang tidak dirahasiakan, semua orang tahu. Nah, jika yang demikian, maka inilah waktunya bagi kita untuk berbenah, menata hidup, menentukan jalan hidup kita ke depan, ya. Karena ketika mantan sudah menikah, mosok masih mau nunggu mantan terus, ya. Nah, insya Allah, ya, ketika kita berdoa kepada Allah, kemarin kan kita berdoa, maka ada 3 hal yang akan kita dapatkan. 1, apakah doa itu langsung terkabul, mantan akan balik kepada kita, ataukah doa itu tertunda, artinya belum balik tetapi masih menunggu waktu, atau kita mendapatkan ganti yang lebih baik lagi. Nah, ini kan mantan sudah menikah dengan orang lain, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada mantan. Ini waktunya bagi kita untuk membuka hati kita kepada orang lain juga. Kalau kita mau berusaha, maka kita akan mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik, lebih manfaat daripada mantan, ya. Jadi usaha kita apa sekarang? Ya, artinya kalau kita bekerja, kita kembali ke dunia kerja, ya. Kita bekerja dengan semangat. Semakin mapan kita, ya, peluang kita untuk mendapatkan jodoh yang sama mapannya itu terbuka lebar. Semakin mapan kita, maka peluang kita untuk diterima oleh calon mertua kita juga sangat terbuka. Ya, kita mungkin pernah merasakan ketika kita belum mapan, nyoba kepada orang tuanya mantan dan kita ditolak. Nah, sekarang kita bekerja sekeras-kerasnya. Wa laisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau kerja keras, insya Allah rezeki berlimpah akan kita dapatkan sesuai dengan kinerja kita. Dan semakin mapan kita, semakin terbuka kesempatan bagi kita untuk memilih jodoh yang terbaik untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.